3 butir telur, setengah gelas belimbing gula pasir. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Saat mixernya diangkat, sudah terlihat adonannya ada jambulnya. 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata baking powder dengan adonannya menggunakan speed yang paling rendah sebentar saja. 1 gelas belimbing tepung terigu, saya pakai tepung terigu berprotein sedang. Masukkan bertahap, saya masukkan 2 kali ya. Aduk tepung dengan adonannya menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Tepung sebelumnya tadi sudah saya aduk terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. 1/4 gelas belimbing minyak goreng, bisa juga diganti dengan margarin cair. Masukkan semua minyaknya, kemudian mixer sampai semua bahan tercampur rata saja. Gunakan speed yang paling rendah. Untuk memixernya jangan terlalu lama-lama ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Saya tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Jika tidak suka, boleh tidak pakai. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Loyang saya pakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Kemudian masukkan adonan. Adonan putih sebelum saya masukkan dalam loyang tadi sudah saya ambil sedikit, saya bagi 2. 1 bagian saya kasih pasta coklat dan 1 bagian lagi saya tambahkan pewarna merah rose. Dengan bantuan tusuk sate, ratakan adonan dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang telah diberi pewarna tadi. Untuk motif tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolunya. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian panggang selama kurang lebih 35 menit. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Untuk lamanya pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing.
Setelah kurang lebih 35 menit saya panggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mengembang, menul-menul dan montok. Motifnya juga sudah terlihat cantik. Bagian atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan bolunya, kemudian keluarkan dari loyangnya. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus dan juga warnanya cantik, matang merata. Setelah bolu benar-benar dingin, siap kita potong-potong. Masya Allah, terlihat pori-porinya sudah sangat halus. Saat dipegang, bolunya juga sudah terasa sangat lembut dan kempus-kempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya enak, lembut dan juga tidak seret. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 175 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dalam wadah campur 230 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk. Aduk semua bahannya sampai tercampur rata saja. Masukkan bahan kering ke dalam adonan bertahap 2 kali dengan cara diayak. Dimasukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonan. Diaduk seperti ini dulu ya sebelum dimixer agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai tercampur rata. Tambahkan juga 100 ml susu cair. Susu saya pakai susu kental manis putih yang saya tambah air sampai mencapai 100 ml. Dimasukkan bertahap juga ya, agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Setelah semua bahan kering dan susunya dimasukkan semua, mixer sampai seluruh adonannya tercampur rata saja. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Saya rapikan dulu ya untuk bagian pinggiran adonan. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan.
Aduk-aduk adonan dan margarinnya sampai tercampur rata. Ini nanti untuk mempermudah saat dimasukkan ke dalam adonan yang banyak. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk mencampur margarin cair ke dalam adonan. Aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan karena bisa menyebabkan bolunya menjadi gagal. Ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan ini untuk motif pada bolu. Saya tambahkan sedikit pasta Black Forest, bisa juga diganti dengan pasta coklat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 9 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan loyangnya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman kalian. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah diberi pasta tadi. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 35 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Setelah kurang lebih 35 menit saya panggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya terlihat jumbo penuh loyang ya, meskipun hanya memakai 3 telur. Benar-benar ekonomis, tetap menghasilkan bolu yang montok. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Agar motifnya tidak tenggelam, pastikan adonannya benar-benar kental. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang, atau bisa juga disisir bagian pinggirannya memakai spatula. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus, warnanya juga cantik. Biarkan bolu dingin terlebih dahulu. Setelah benar-benar dingin, siap dipotong-potong. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya lembut gempus-gempus. Untuk ide jualan tentunya akan sangat menguntungkan sekali di saat harga telur yang sangat mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 300 gram tepung terigu saya pakai protein sedang, setengah sendok teh baking powder, 1 saset coklatos, 1 saset susu bubuk denko rasa coklat. Ayak semua bahan agar tidak ada bahan yang menggumpal.
Aduk rata semua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 250 gram gula pasir, 3 butir telur, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Campur 100 ml minyak goreng dengan 100 ml air putih. Sisihkan terlebih dahulu. Masukkan campuran bahan keringnya tadi ke dalam adonan telur, masukkan secara bertahap. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis coklat. Aduk-aduk seperti dalam video agar saat di mixer nanti tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan susunya tercampur rata saja dengan adonan. Taburi lagi dengan bahan keringnya. Saya tabur bergantian dengan campuran minyak goreng dan airnya tadi. Dimasukkan bertahap agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah saja. Setelah bahan kering dan cairnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai semua bahannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Dan pastikan juga bahan keringnya tidak ada yang menggumpal. Ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan, kemudian saya tambahkan pasta coklat. Ini nanti untuk motif pada adonan bolunya. Masukkan adonan yang banyak ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 26 cm, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta coklat tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Kemudian panggang, ini saya panggang di rak tengah ya. Tentunya pemanggangan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Saya panggang selama kurang lebih 45 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Tadi saat menjelang matang, untuk mematangkan bagian atas saya pindah
loyangnya ke rak bagian atas, dan jika ada lubang open atau lubang angin maka bisa dibuka, itu untuk api atas. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang, dan tentunya bagian atas bolu juga sudah kering. Hentakkan loyangnya 1 kali, kemudian kita goyang-goyangkan perlahan seperti ini. Ini nanti untuk memudahkan saat melepas bolu dari loyangnya. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat matang merata, cantik, dan juga tidak gosong. Sekarang kita keluarkan dari loyangnya. Setelah benar-benar dingin, balik bolutnya dan siap untuk dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan juga tidak ser. Tambahkan 1 sendok teh baking powder ke dalam 200 gram tepung terigu. Saya memakai tepung terigu serbaguna. 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan santan instan bubuk biar rasanya lebih gurih. Bisa juga diganti dengan susu bubuk ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata saja, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 180 gram gula pasir atau sesuai selera, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya nanti putih kental berjejak selama kurang lebih 8 menit, atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Campur 1 saset susu kental manis putih dengan 200 gram tape singkong yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga 1 saset santan instan kemasan kecil, lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Masukkan campuran tepung terigu secara bertahap, gunakan speed yang paling rendah ya. Lalu tambahkan tape singkongnya bertahap, kemudian di mixer juga menggunakan speed yang paling rendah.
Mixer lagi sampai tapenya tercampur rata saja dengan adonannya. Tambahkan 200 gram margarin cair, bisa juga diganti dengan mentega cair. Tambahkan secara bertahap, lalu diaduk balik sampai nanti margarinnya tercampur rata dengan adonannya. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Aduk balik adonan sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah agar nanti bolunya hasilnya lembut. Loyang saya memakai diameter 22 cm dan tinggi 9 cm. Jangan lupa olesi loyang dengan bahan olesan. Bisa memakai margarin saja atau bisa juga memakai Carlo KW. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyangnya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Tambahkan topping sesuai selera. Oven adonan selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Setelah kurang lebih 35 menit di oven, kemudian tes bolu dengan menggunakan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi, maka bolunya sudah matang. Bolu siap diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu, kemudian keluarkan bolu dari loyangnya. Lihat hasil bolunya benar-benar mulus dan montok. Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Hasil bolunya sudah terlihat teksturnya sangat lembut dan tentunya anti seret, wangi tapenya juga sangat menggugah selera.